Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Devina Kalisya Safitri dari kelas 11 IPA 4. Saya akan membuat tugas hafalan tentang pasal hak dan kewajiban dari pasal 29 sampai pasal 34. Yang pertama ada pasal 29. Pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu pasal 30 ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lalu pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan pasal 30 ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga dalam usaha mempertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 31. Pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lalu pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian ada pasal 32 ayat 1 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian ada pasal 33. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ada pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan pasal 33 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang 1945. Kemudian ada pasal 34. Pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Lalu pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang terakhir ada pasal 34 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, jika ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.